Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala kembali mempertemukan kita dalam program yang penuh dengan kebanggaan ini, program Ujar Guru. Kali ini izinkan saya ingin berbagi, sharing seputar tentang berpuasa, tentang bermedia sosial, bermedsos di bulan puasa, di bulan Ramadan. Sebelum saya menjawab dan menjelaskan ke arah yang lebih jauh, maka yang perlu kita pahami adalah kita hari ini hidup di zaman yang modern, di zaman yang lumayan canggih. Kita bisa berhubungan dengan orang yang jauh terasa dekat, dan kita bisa merasa jauh dengan orang yang dekat. Hanya apa? Karena apa? Karena sosial media. Karena kita hidup di zaman yang sangat canggih. Kita bisa melihat aktivitas orang di luar negeri. Kita bisa melihat aktivitas orang di dalam negeri. Kita bisa menyebarkan informasi kepada orang lain dengan waktu yang sangat cepat, dengan waktu yang sangat singkat. Kita bisa melakukan apapun. Kita bisa mengomen, kita bisa memberikan komentar terhadap sesuatu di sosial media. Kita bisa merekam video di sosial media. Sungguh luar biasa, kita hidup di masa yang sangat luar biasa. Sosial media, sosmed, handphone, laptop, dan sebagainya, ini adalah wasilah. Kata para ulama, lil wasaili hukmul maqasid. Ini cuma perantara untuk mencapai sebuah tujuan. Jika kita bertujuan, jika kita melakukan, memegang sosial media ini dengan baik, maka dengan itu baik juga. Jika kita melakukannya untuk kejahatan, maka jahat juga. Lalu bagaimana bersosial media di bulan Ramadan? Yang perlu kita pahami, ada sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW. Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang berpuasa, tapi tidak ada yang dia rasakan kecuali rasa lapar dan haus. Pahalanya hangus. Kenapa jadi pahalanya hangus? Kenapa jadi pahalanya habis? Pahalanya habis karena melakukan 10 macam kata para ulama. Apa 10 macam itu? Yaitu yang disebut dengan al-muhbitat. Apa itu al-muhbitat? Al-muhbitat itu adalah sesuatu yang meruntuhkan pahala puasa. Nah, jika 10 macam ini kita lakukan di dalam sosial media, di dalam bersosial media kita lakukan 10 macam ini, maka puasa kita habis. Pahala puasa kita hilang. Apa saja? Pertama, ghibah. Kita menggosip orang di sosial media. Kita WhatsAppan dengan teman, menceritakan kejelekan kawan, menceritakan aib teman kita, menceritakan aib tetangga kita, menceritakan aib siapapun yang orang tersebut tidak suka jika kita menceritakan itu. Itu ghibah. Jika kita menggibah di bulan puasa, walaupun lewat sosial media, walaupun lewat WhatsApp, walaupun lewat Instagram, maka pahala kita habis. Yang kedua, namimah. Kita mengadu asah. Kita menyebarkan suatu informasi yang provokatif. Kita memprovokasi orang agar orang panas. Kita menyebarkan berita supaya orang lain marah. Kita menyebarkan sebuah berita yang membuat orang berapi-api. Itu juga menghabiskan pahala puasa kita. Yang ketiga, berdusta, bohong. Kita bersosial media menyebarkan hoax. Kita menyebarkan fake news.
Kita menyebarkan berita bohong. Ada berita, kita sampaikan, kita share. Kata Nabi, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddis bikulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dianggap pendusta kalau dia mudah menyebarkan sesuatu sebelum dia mengklarifikasinya. Dia belum tahu berita ini benar atau tidak, dia share. Ini sudah dianggap pembohong. Dia sudah dianggap penyebar hoax. Yang keempat adalah memandang yang haram. Ini bersosial media. Kita punya aplikasi apa. Kita punya Instagram. Kita melihat aurat orang lain di sana. Kita melihat orang lain di sana. Kita melihat orang melakukan dosa. Kita kena. Yang kelima, sumpah dusta. Ini kita lihat hari ini. Bagaimana kita menyumpah. Bagaimana kita bersumpah. Bagaimana kita berbicara atas nama Allah. Padahal penuh dengan kebohongan. Ini juga menghabiskan pahala puasa kita. Yang keenam, qaulu zur wal fuhsh wal amal bih. Berbicara, ucapan yang kotor, ucapan yang buruk, ucapan yang tidak patut didengar oleh orang lain. Kita menulis dengan tulisan yang jorok, dengan tulisan yang tidak pantas diucapkan oleh seorang manusia. Apapun itu, ini juga menghanguskan puasa kita. Jadi, jangan sampai kita berpuasa, tapi kita tidak dapat apa-apa di padang mahsyar nanti. Kita habis hanya karena sosial media. Pahala kita hancur hanya karena Facebook, hanya karena Twitter, hanya karena Instagram, hanya karena WhatsApp, hanya karena sosial media. Tapi kalau kita menggunakan sosial media dengan baik, kita menyebarkan ceramah agama, kita menyebarkan berita-berita yang baik, kita menyebarkan informasi yang bagus, maka kita juga dapat pahala. Kita juga dianggap menebarkan kebaikan. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kita dianggap memberi wasiat kepada orang lain dengan kebenaran, dengan kesabaran. Jadi sosial media ini seperti pisau. Sosial media ini seperti pisau. Jika kita gunakan untuk memotong makanan, baik. Tapi jika kita gunakan untuk membunuh orang lain, maka menjadi pidana. Oleh karena itu, bersosial media lah dengan baik, dengan cerdas, dengan pintar, dengan kreatif, dengan inovatif, sehingga kita bisa menjadi orang yang baik, hamba yang bagus. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.